Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Why won't you leave me alone? Where are your friends? So this was your plan? Kembali lagi dengan saya, Bang L. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film yang berjudul Sonic the Hedgehog yang ketiga. Di film kali ini, kita akan diperlihatkan musuh baru yang bernama Shadow. Dia memiliki kekuatan yang sangat mirip dengan Sonic. Bagaimana ceritanya? Let's go! Kisah dibuka pada sebuah penjara yang bernama Prison Island yang berada di Jepang. Terlihat ada sesosok landak hitam yang sedang dikurung di sebuah kapsul. Landak hitam ini bernama Shadow. Shadow telah dikurung selama 50 tahun di dalam kapsul tersebut. Di sini kita juga diperlihatkan ingatan Shadow yang mempunyai sahabat perempuan pada dahulu kala. Namun karena suatu kejadian, dia terpisah dengan gadis tersebut. Lalu tiba-tiba ada yang meretas sistem pertahanan. Seketika itu, kapsul Shadow pun pecah. Penjaga dengan cepat memencet tombol alarm darurat dan memanggil seluruh pasukan yang ada di sana. Namun yang dilakukan semua itu sia-sia. Shadow telah bangkit kembali dan berhasil meratakan semua pasukan yang ada di sana. Tails, Knuckles serta Sonic sedang mengadakan sebuah lomba lari. Di sana juga terlihat ada Tom serta Medini yang akan menjadi juri. Perlombaan mereka pun dimulai. Pada awalnya, Sonic meremehkan Tails dan juga Knuckles pada perlombaan tersebut. Lalu keduanya berhasil menyusul Sonic. Dengan curangnya, Sonic menggunakan kekuatannya untuk melawan mereka. Sonic pun berhasil sampai di garis finish terlebih dahulu. Akan tetapi, saat sudah menang, tiba-tiba Tails dan juga Knuckles sudah berhasil sampai duluan di sana. Seketika itu, Sonic pun bingung kenapa mereka bisa sampai duluan. Lalu Sonic pun sadar bahwa mereka berdua hanyalah sebuah hologram. Sonic pun langsung bergegas kembali ke garis start. Tak disangka, Tom dan lainnya menyiapkan sebuah pesta merayakan Sonic yang sudah tinggal di bumi. Ternyata balapan tadi hanyalah sebuah pengalihan buat Sonic. Let's party! Setelah itu, Tom mengajak Sonic ke sebuah tempat. Tempat tersebut adalah tempat tinggal pertama Sonic ketika dirinya pertama kali sampai di bumi. Thanks. I don't know what I'd do without you. Ternyata Shadow pergi ke Tokyo. Dia terkejut melihat dirinya yang berada di tahun 2024. Ternyata Shadow sudah dikurung selama 50 tahun di kapsul itu. Lalu tiba-tiba datang pasukan untuk menangkap Shadow. Akan tetapi tidak semudah itu menangkap Shadow. Lalu mereka datang meminta bantuan kepada Sonic. Direktur Rockwell mengatakan ada landak hitam bernama Shadow yang sedang mengamuk di kota. Sonic pun langsung meluncur ke kota Tokyo. How do we find him? Saat sudah sampai di sana, Sonic kaget kenapa Shadow sangat mirip dengan dia. Pada awalnya, Sonic mengajak Shadow untuk berbicara baik-baik. Namun, dia menolak sehingga pertempuran pun terjadi. Ternyata, kekuatan Shadow sama persis dengan kekuatan Sonic. Setelah semua itu, Shadow pun pergi menggunakan motor, tapi Sonic pun mengejarnya. Sampai-sampai ada adegan mereka saling adu pukulan. Sonic terbangun dari pingsannya dan sudah dalam keadaan terborgol. Sementara Shadow pergi melarikan diri. Lalu datang seseorang yang bernama Komandan Walters. Dia menceritakan kepada Sonic dan lainnya tentang masa lalu Shadow. Dia juga datang dengan penuh rasa sakit serta kekecewaan, di mana dulunya jatuh bebarengan bersama batu langit yang jatuh dari bumi. Di dalam batu itulah terdapat Shadow.
Para ilmuwan yang tahu Shadow memiliki kekuatan yang bernama Chaos Energy memanfaatkannya untuk mengambil sumber daya yang tidak terbatas. Namun karena terlalu kuat, Shadow menjadi sangat berbahaya sehingga meledakkan seluruh laboratorium. Lalu pemimpin Project Shadow ditangkap atas kejadian itu. Sementara itu, Shadow dikurung dalam sebuah tabung energi. Tapi tiba-tiba mereka diserang drone yang sudah berada di belakang mereka. Semua pun kaget karena mustahil Dr. Eggman harusnya sudah tewas. Lalu datang pria bermotor, lalu menghancurkan seluruh drone tersebut. Sonic yang melihat Komandan Walter terkapar langsung menolongnya. Lalu Komandan Walters memberikan sebuah kunci untuk mengaktifkan senjata tersembunyi yang paling kuat, sehingga bisa menghancurkan bumi. Kemudian Roswell menghampiri Komandan Walters, mencari kunci itu, namun tidak ada yang menemukannya, sehingga membuat dirinya mencari sendiri kunci tersebut berada. Sonic langsung mengejar pemotor itu. Lalu dia dikejutkan, ternyata itu adalah asisten Dr. Eggman, Agent Stone. Agent Stone menjelaskan kalau Dr. Eggman masih hidup dan selamat dari kejadian di film sebelumnya, yang tentunya membuat Sonic dan lainnya kaget. It's the goat milker! It's the goat milker! Doctor, we have visitors. Agent Stone menjelaskan ada seseorang yang menggunakan teknologi Dr. Eggman. Lalu Dr. Eggman mencari tahu siapa yang telah memakai teknologi itu. Sonic, I hate to say it, but I think we're both after the same person. Melihat tujuannya sama dengan Sonic, Sonic mengajak Dr. Eggman untuk bekerja sama. Lalu Dr. Eggman meminta syarat kepada Sonic harus memberikan satu helai bulunya kepada Dr. Eggman. Dude, you have serious issues. Ow. Di sisi lain, Shadow mengunjungi laboratoriumnya dulu. Di situ, Shadow mengenang masa lalunya ketika berkenalan dengan cewek yang bernama Maria. Dulu mereka berdua bersahabat dengan baik. Shadow bertanya kepada Maria, apakah Maria merasa Shadow berbahaya baginya? Karena semua ilmuwan dan orang-orang melihat dirinya sebagai suatu ancaman. Kata Maria, Shadow sama sekali tidak berbahaya baginya, dan dia menganggap Shadow adalah sahabat yang baik baginya. Tiba-tiba muncul seseorang yang ternyata itu adalah Profesor Geralt. Disitulah Profesor mengajak Shadow untuk balas dendam kepada manusia. Di sisi lain, Sonic dan Dr. Eggman sudah sampai di laboratorium. Lucunya, ada adegan ketika Knuckles masuk ke dalam. Tampak terlihat berani di awal, tetapi aslinya dia penakut. Get a grip. Akhirnya, Dr. Eggman menemukan drone-nya dan juga bertemu dengan Profesor Geralt. Ternyata, dia adalah kakek dari Dr. Eggman. Lalu, Profesor Geralt mengajak Dr. Eggman untuk bekerja sama untuk menguasai bumi. Saat sedang diikat, mereka kaget melihat dua profesor botak yang sangat mirip. Sonic juga menyadari bahwa Profesor Geralt adalah pemimpin dari para ilmuwan di lab yang meledak dahulu kala. Dan di saat itulah Shadow langsung mengambil kunci pengaktif senjata super. Profesor Geralt menceritakan selama di penjara, dia membuat rencananya itu dibantu dengan orang dalam, sehingga pesawat serta senjata itu berhasil diciptakan. Namun senjata itu bisa aktif harus mengumpulkan dua kunci. Setelah itu, mereka pergi meninggalkan Sonic dan lainnya. Diperlihatkan kekuatan Shadow yang dapat membuat sebuah black hole. Yang untungnya mereka bertiga berhasil menciptakan portal menggunakan cincin dan pergi ke rumah Tom dan juga Maddie. Lalu mereka merencanakan untuk pergi ke markas Gen untuk mengambil kunci senjata penghancur yang kedua. Namun itu semua tidak mudah karena markas Gen memiliki keamanan yang tidak bisa ditembus sembarangan, bahkan dengan kecepatan dari Sonic sekalipun. Shield, you'll face the laser hole into tiny pieces.
and cut those pieces into even tinier pieces. Lalu Medi memberikan saran kepada Sonic, kenapa Sonic tidak menggunakan batu emerald saja dan menjadi God Sonic. Namun Sonic sudah berjanji tidak akan pernah menggunakan kekuatan terlarang itu lagi. Dan yang tahu keberadaan batu emerald itu hanyalah Knuckles. Sehingga mereka merencanakan dengan cara Tom dan Medi menyamar dengan alat perubahan bentuk dan menyelinap masuk ke dalam server dan mencolokkan USB agar tes bisa ngeretas pertahanan. Di sisi lain, Dr. Eggman dan Profesor Gerald sudah sampai duluan di markas GAN. Sementara itu, Sonic dan Knuckles sudah berada di titik tugas masing-masing. Tom dan Medini menyamar menjadi petugas peninggi dari markas GAN. Untungnya penyamaran mereka berhasil dan bisa masuk tanpa ketahuan. Tails, what are we looking for? Security server is in the 7th row. Hang tight, guys. Maddie's about to insert the drive. Ready? Setelah sampai, Sonic langsung mencolokkan USB ke server. Namun ternyata di situ bukan hanya USB mereka yang menancap. Ternyata USB Dr. Eggman sudah duluan tertancap, menandakan mereka sudah berhasil masuk duluan untuk mengambil kunci senjata penghancur. I've got 2 heat signatures en route to the vault, which can only mean... And now back to La Última Pasión. Ketika Tails membuka pertahanan, Shadow dan juga Agent Stone yang berada di gorong-gorong terbawa arus dan menenggelamkan pesawat mereka. Cheerio! Di sisi lain, Dr. Eggman dan Profesor dengan mudahnya melewati ruang sensor dikarenakan baju buatan anti laser yang diciptakan oleh Dr. Eggman. Lalu Sonic langsung berlari secepat jam menuju markas GAN. Akhirnya, Sonic berhasil masuk menuju ke ruang kunci berada. Namun sayangnya mereka bertiga malah terjebak gravitasi yang disiapkan oleh Rockwell dan dia mengambil kunci tersebut di sana. Break glass in case of emergency! Namun karena kecerobohannya, semua orang di dalam sana terjebak dengan mode gravitasi, sehingga reruntuhan jatuh tepat di atas Tom. Dan untungnya Sonic berhasil menyelamatkannya. Karena kekuatan Sonic lah, mode gravitasi berhasil dimatikan. Namun kunci senjata penghancur berhasil direbut Rockwell. Di tengah jalan, Tom yang menyamar sebagai Komandan Walters meminta kunci itu kembali. Namun di situ Shadow pun muncul. Dia mengira itu Komandan Walters. Ternyata itu adalah Tom. Melihat itu, Sonic sangat sedih dan marah kepada Shadow. What did you do? Singkat cerita, Dr. Eggman dan juga Profesor Gerald berhasil mendapatkan kunci kedua yang diberikan oleh Shadow. Dan juga Profesor Gerald sudah menyiapkan baju canggih untuk mereka berdua. Di sisi lain, Sonic yang sangat marah melihat Tom terluka karena Shadow. Dia meminta kepada Knuckles untuk memberitahu di mana keberadaan batu emerald. Lalu Knuckles menjawab, batu itu berada bersama Dan White. Is this ultimate power you will have to go through? Sonic langsung teleportasi ke lokasi itu, mengambilnya dan berubah menjadi God Sonic. Di situ Sonic langsung mengejar kapal penghancur itu. Sementara itu, Profesor Gerald menyuruh kepada Shadow untuk memulai kekuatan chaos energi miliknya. Shadow juga sempat mengingat kenangan sedih di masa lalunya bersama dengan Maria. Ternyata penyebab ledakan lab diakibatkan oleh tembakan petugas yang tidak sengaja mengenai tabung energi, sehingga menyebabkan ledakan yang luar biasa dan menewaskan Maria. Karena hal itulah Shadow terlibat dendam yang luar biasa. Akhirnya senjata penghancur berhasil diaktifkan dengan kekuatan energi milik Shadow. Di situ Profesor Gerald juga mengatakan dengan core energi yang diciptakan kekuatan Shadow ini bisa membuat satu bumi hancur, bahkan termasuk mereka berdua. Mendengar itu semua, Dr. Eggman pun kaget. Dia mengira mereka hanya ingin menguasai dunia dengan senjata penghancur tersebut. Lalu tiba-tiba Sonic datang dengan kekuatan God Sonic. Setelah itu, Shadow berhasil memukul Sonic sehingga batu emerald keluar dari tubuh Sonic. Dan pada akhirnya mereka berdua mendapatkan kekuatan God masing-masing. Sementara itu, Dr. Eggman mencoba menghentikan apa yang telah diperbuat oleh kakeknya itu. Tom,
Di sisi lain, Sonic yang akan menghabisi Shadow mengingat kembali nasihat dari Tom bahwa Sonic adalah landak yang baik hati dan tidak pernah menyakiti siapapun. Sonic tersadar bahwa balas dendam bukanlah jati dirinya yang sebenarnya. Di situ juga Sonic menyadarkan Shadow bahwa balas dendam bukanlah yang Maria mau dari dirinya, karena Maria yakin bahwa Shadow adalah anak yang baik. Perkataan itu membuat Shadow tersadar dan pada akhirnya mereka bekerja sama untuk menghentikan senjata penghancur dengan kekuatan super mereka. Sementara itu, Dr. Eggman yang terpojok akan dijatuhkan keluar angkasa. Tails dan Knuckles datang menyelamatkan Dr. Eggman dan langsung menyerang balik. Dan disitulah akhir dari Profesor Gerald. Walaupun Profesor Gerald sudah tewas, mereka semua harus tetap menghentikan senjata penghancur yang akan menembak ke bumi. Lalu Sonic dan Shadow berusaha untuk menghentikan laser itu dengan bantuan Dr. Eggman dan juga Tails. Untungnya pesawat berhasil dibelokkan yang tidak terkena bumi melainkan bulan. Lalu mereka melihat Sonic yang pingsan dan sudah kehabisan kekuatan. Tails dan Knuckles lalu menggunakan cincin portal terakhir mereka untuk menyelamatkan Sonic. Sementara itu, karena core energi terlalu overpower, pesawat itu akan meledak. Dampak radiasi ledakan itu akan tetap menghancurkan permukaan bumi. Akan tetapi, Dr. Eggman dan juga Shadow mereka berniat berkorban untuk yang terakhir kalinya dalam berbuat kebaikan. For the one and only person who ever cared about me. Knuckles, Tails, dan Sonic berhasil selamat berkat cincin portal. Sonic yang mengetahui Shadow mengorbankan dirinya, Sonic meminta maaf karena keegoisannya dan dendamnya. Dia terpaksa menggunakan batu emerald dan hancur bersamaan dengan Shadow. Lalu kisah ditutup dengan mereka yang akan balapan lomba lari lagi. Tapi sebelum berpisah, masih ada post credit scene. Karena Sonic berlari terlalu kencang, dia pun tersesat. Lalu di situ dia digabung oleh sebuah robot misterius yang menyerupai dirinya. Tetapi untungnya ada sesosok landak berwarna pink yang menyelamatkannya. Oke, segitu saja cerita yang dapat saya berikan. Oh iya, follow juga akun IG ku, nanti saya cantumkan di deskripsi. Serta jangan lupa like dan subscribe, serta komen untuk membangun channel ini menjadi lebih baik. Gue Bang El, izin pamit. See you.